Selamat datang Mas Harul. Ya, selamat datang Mas. Harul ini salah satu ketua umum himpunan di Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin Mas Harul bisa kenalan sendiri ketua umum dari himpunan apa? Silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Mas. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Faizin. Saya ketua umum himpunan manajemen sumber daya perairan yang biasa disebut Himasura. Saya berasal dari Kota Gresik, Jawa Timur. Saya berasal dari prodi MSP, Fakultas Pertanian. MSP masuk Fakultas Pertanian. Iya Mas. Kalau setahu saya MSP di kampus-kampus lainnya itu masuk ini apa namanya? Masuk Fakultas Perikanan ya? Perairan. Fakultas Perairan. Fakultas apa ya? Perikanan Mas. Fakultas Perikanan ya. Ada salah satu organisasi perkumpulan MSP se-Indonesia itu apa namanya? Himas Superindo, Himpunan Mahasiswa Sumber Daya Perairan Indonesia. Sama dengan jurusan saya. Sebenarnya kita jurusan yang berkolaborasi. Saya juga aslinya kan dari kelautan. Nah, juga termasuk Fakultas Pertanian, teman-teman. Kita akan mengulik tentang manajemen sumber daya perairan di Mas Harul. Mengulik apa sih yang ada di dunia MSP ini, apa nanti jenjang karir dari MSP, yang ada di dalam MSP itu ngapain aja. Mungkin teman-teman mahasiswa maupun yang nantinya akan masuk ke MSP punya ketertarikan belajar tentang sumber daya perairan, kita akan mengupas dengan Mas Harulnya. Oke. Pertanyaan pertama, MSP itu belajar tentang apa sih? Baik, MSP sendiri yang saya rasakan selama ini belajar tentang semua yang berhubungan dengan sumber daya perairan, entah itu kualitas air, entah itu konservasi, entah itu perikanan sendiri. Di MSP itu jurusannya sangat luas Mas. Jadi bisa masuk ke dalam budidaya, sistem budidayanya, melewati tentang mengendalikan kualitas airnya. Itu kan juga akan berdampak kepada pertumbuhan ikan yang nanti akan dipanen. Oke. Dan juga belajar tentang komposisi budidaya. Di budidaya itu dan itu harus diberi makan berapa. Oh gitu. Oke. Berarti pada intinya ini MSP itu semua yang berkaitan dengan perairan, baik itu perairan tawar maupun perairan laut, atau hanya mempelajari yang di tawar aja? Kalau di MSP itu keseluruhan Mas. Di perairan laut bisa, perairan tawar bisa, perairan asin bisa. Kalau biasa di perairan laut itu kita belajar tentang konservasi, kayak penyu, karang, dan sebagainya. Berarti juga ada konservasi. Sama. Berarti sama dengan teman-teman kelautan. Di kelautan juga mempelajari tentang konservasi laut. Konservasi. Itu juga belajar dari karang, mangrove, sampai konservasi dari habitat yang ada di semuanya yang ada di laut itu. Oke. Saya pernah skripsi saya itu juga tentang EAFM. Ternyata ketika saya mengupas skripsi itu, EAFM itu salah satu materi atau mata kuliah di MSP. EAFM, ekosistem, atau belum dapat? Oh, belum dapat kayaknya Mas. Kemungkinan mata kuliah semester 6 atau 7 gitu. ya 6 atau 7. Dan soalnya saya juga masih semester awal sih Mas, masih semester 4. Oh, Jadi masih awal-awal lah, dari awal-awal. nah itu EAFM itu salah satu materi yang ada di MSP. Kalau kata teman-teman MSP yang seangkatan sama saya, EAFM itu sendiri kan mempelajari tentang, bisa dibilang menjaga konservasi laut juga, bagaimana menjaga kualitas air, terus penangkapan ikan itu supaya tidak berlebihan gitu. Saya juga sempat
bimbingan sama dosennya MSP itu salah satunya Pak Firman. Oh, Pak Firman. Pak Firman itu punya channel YouTube juga beliau yang belajar tentang AFF itu. Nah, oke. Berbicara soal MSP juga, seberat apa masuk MSP? Mungkin kita jangan bicara yang berat-berat dulu ya. Kita bicara yang senang-senang dulu aja wis. Ya. Kenapa buat teman-teman yang SMA, kenapa harus memilih MSP? Oke Mas. Kalau menurut saya, kenapa kita harus memilih jurusan MSP? Yang pertama, jurusan MSP ini mempelajari tentang semua yang berhubungan dengan perairan. Seperti yang saya jelasin tadi. Soalnya apa? Di dunia ini lebih luas lautannya daripada daratannya, dan perairan tawar itu jumlahnya lebih sedikit. Kalau kita bisa mengelola perairan dengan baik, itu bisa jadi sumber keuangan. Oke. Contohnya aja pabrik minuman. Walaupun pabrik minuman itu minuman air tawar ya Mas, itu kan hanya mengelola sumber dari pegunungan sehingga bisa lolos uji dan bisa dipasarkan. Oke, padahal hanya mengelola perairan biasa bisa menjadi suatu pabrik yang mempunyai penghasilan yang sangat besar. Wah. Jadi itu juga sih, saya dulu awal masuk lautan juga mindsetnya Indonesia itu, terutama di Indonesia, daratannya itu lebih minim ketimbang lautannya, perairannya. Cuman kita belum mengeksplor banyak tentang bagaimana caranya laut ini bisa bermanfaat untuk manusia yang seutuhnya gitu. Malah yang dieksplorasi semakin banyak itu yang di daratannya. Oke. Nah, kalau ketika teman-teman SMA udah masuk MSP, apa aja yang dipelajari? Kalau tadi kan udah dipelajari ya, matkul apa aja sih yang nanti didapatin oleh teman-teman MSP, teman-teman yang masuk ke MSP gitu? Atau kegiatan apa aja yang akan didapatkan dari segi praktikumnya ngapain, atau perkuliahannya yang nggak hanya melulu di kelas atau gimana gitu? Baik Mas. Kalau di semester awal itu yang praktikum itu ada 2 Mas. Yang pertama itu kimia dasar. Kimia dasar ini mempelajari tentang hal yang berhubungan dengan kimia. Dan yang kedua itu vertebrata air. Itu mempelajari tentang biota yang tidak mempunyai tulang belakang Mas. Jadi kita di situ praktik mengidentifikasi ini biotanya jenis apa gitu, terus hidupnya di mana, tempat tinggalnya di mana, terus kenapa kok biota ini adanya di kawasan tertentu saja. Karena kan biota ini juga bisa menjadi bioindikator ya Mas. Kalau misal jumlahnya sedikit, bisa dikatakan tanpa harus menguji kualitas air itu tempat tersebut itu sudah mulai tercemar kalau biotanya sedikit. Tapi kalau di tempat itu biotanya melimpah, itu bisa dibilang kualitas air di sana itu masih terjaga, masih alami lah, belum campur tangan manusia. Contoh biota vertebrata itu apa? Kayak cumi-cumi, terus udang, biding, kerang-kerangan, keong-keongan itu. Oke. Berarti budidaya juga mempelajari tentang budidaya udang faname yang sekarang marak di Indonesia itu udang faname kalau nggak salah ya. Di Madura sendiri juga banyak petani tambak yang cakupannya di lingkungan udang faname. Pernah dapat kuliah soal udang faname gitu? Pernah. Di semester 2 itu ada mata kuliah dasar-dasar budidaya. Kalau yang saya dapat kemarin itu ada praktisi yang mengajar tentang budidaya udang.
Jadi kunci dari budidaya udang itu kalau yang saya tangkap pas kuliah kemarin itu di pengendalian kualitas air. Soalnya kalau kualitas air kita bisa menjaga dan merawatnya dengan baik, bisa dipastikan budidaya tersebut itu bisa untung. Bukan di masalah pakannya, pengendalian kualitas air itu sangat penting. Iya. Udang sendiri kan gampang sakit. Apalagi kalau satu yang ada satu mati, mati semua satu tambah itu, satu kolam. Santai Mas, sambil minum. Oh iya, iya. Oh, diminum. Oke. Mungkin saya nyoba bandingin sama di lautan. Lautan sendiri itu pernah praktikum yang sampai larut malam. Itu juga ketika praktikum di laboratorium ya. Terus juga ketika praktikum lapang juga harus berangkat pagi karena kalau memang membutuhkan surutnya laut ya kita nggak harus pagi sih, cuman kita menyesuaikan keadaan di laut gitu. Tapi di MSP sendiri ini praktikumnya gimana? Kalau soal praktikumnya, Praktikum yang lapang, Mas. entah lapang ataupun di lab itu apakah ada yang sampai larut malam? Yang tahu saya sih kalau praktikum sampai larut malam pernah beberapa kali beberapa praktikum. Itu kalau pengambilan data yang seperti yang sama sebutin tadi yang di menyesuaikan pasang surut itu juga pasti, Mas. Soalnya kan jurusan kita kan nggak melingkup ke perairan tawar aja, Mas, ke perairan asin juga. Jadi kita harus menyesuaikan pasang surut, entah itu pasang surutnya pagi banget ataupun agak siangan, itu kan juga disesuaikan sih, Mas. Ya, Jadi sesuai kondisi lah, Mas. sesuai kondisi. Oke. Sarul ini kan salah satu ketua umum juga di kuliah itu, teman-teman. Selain teman-teman juga akan mendapatkan akademik, teman-teman juga bisa dapetin mengasah soft skill yang nggak didapetin dari dunia perkuliahan pastinya. Bukan dunia perkuliahan sih, lebih tepatnya dunia kelas. Di dalam kelas kalian nggak akan mendapatkan apa yang ada di dalam organisasi, bener ya? Bener. Kita juga akan mengupas soal organisasi yang dinakodai sama Mas Sarule. Nah, tadi nama himpunan di MSP sendiri itu ada namanya Himasura. Himasura ini kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kepengurusan Himasura ini sendiri apa ya? Kenapa teman-teman itu atau Mas Sarul sendiri yang melandasi Mas Sarul, saya harus masuk ke dalam organisasi? Kenapa? Kalau dari saya sih, kenapa kita kok harus ikut organisasi? Yang pertama, kita di situ akan mendapatkan ilmu yang belum tentu akan kita dapatkan di dunia perkuliahan. Contohnya public speaking. Yang kedua, kita di situ bakal bisa belajar manajemen waktu dengan baik. Dan kita juga bisa belajar bekerja sama dengan orang lain dalam segi apapun. Dan yang paling penting itu kita bisa mendapatkan relasi lebih luas. Kita bisa mendapatkan materi-materi perkuliahan sebelum kita mendapat masuki semesternya, bisa melewati kakak tingkat ataupun orang-orang yang sudah melakukannya. Dan juga di dalam organisasi itu mungkin kalau kita rasakan sekarang sih nggak ada, tapi efek untuk dunia kerja itu setelah kita kuliah tuh sangat besar. Soalnya kan pastinya di dunia kerja kan ada CV sih, Mas. Ya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam CV sebagai pengalaman kita. Soalnya kalau kita hanya mengasah ilmu kita, mengasah akademis kita tidak bisa memastikan bahwasannya satu itu adalah satu.
Oke, benar sekali. Seperti apa ya, kita kan juga apa ya bahasanya gitu ya, kalau kita kalau di dunia luar itu, kalau kita hanya berpatokan pada ilmu saja, belum tentu hasil yang kita dapat itu sama. Jadi kita itu harus didasari pengalaman. Ya ini ada contoh saya lupa. Kita kalau semisal budidaya udang kan mesti ada toleransi pH-nya berapa, salinitas berapa. Tapi belum tentu patokan itu sama di setiap daerah. Soalnya kan setiap bibit ataupun setiap udang itu memiliki ketahanan yang berbeda-beda. Itu halnya manusia. Itu Mas. Nice sekali. Jadi harus imbang antara hard skill dan soft skill. Benar. Berbicara organisasi sekarang di kampus manapun, kalau setahu saya ya, pendek pemikiran saya, itu semuanya lagi dibenturkan dengan namanya MBKM. MBKM ini kan program baru dari kementerian, namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu, MBKM ini menjadi problem menurut saya sebagai orang awam melihat teman-teman organisasi sekarang kebingungan. Nah itu menjadi problem karena sekarang minat mahasiswa itu kebagi antara mau ke organisasi atau ke MBKM, karena di MBKM juga akan mendapatkan soft skill, di organisasi juga dapat soft skill menurut mereka yang lebih condong ke MBKM, dan mereka akan lebih memilih MBKM karena benefitnya secara langsung, terutama soal uang. MBKM kan ada yang mendapatkan benefit gaji itu ada yang teman-teman MBKM industri itu ada gaji. Jadi di organisasi sampean bagaimana ketika mendapati adanya MBKM ini, teman-teman mahasiswa ini harus memilih yang mana sih kalau menurut sampean? Kalau menurut saya sih Atau sama kalau pentingnya? langkah awal, kalau kita sebagai mahasiswa masuk ke dalam dunia perkuliahan semester awal, kalau saya sih menganjurkan ikut organisasi terlebih dahulu. Soalnya apa? Kalau kita ikut organisasi terlebih dahulu, kita di situ belajar dasar-dasarnya. Jadi kalau kita mengambil MBKM, belum tentu di sana kita mendapatkan dasaran-dasaran tentang dunia luar ataupun soft skill yang lainnya. Kalau kita di organisasi kan kita bisa enak, kita bisa bersharing-sharing, bertukar pikiran, belajar bersama keluarga kita yang benar-benar notabene sama satu prodi gitu. Jadi kan malah lebih enak gitu. Kalau kita sudah belajar awal ikut organisasi, semester depannya mau MBKM ya nggak apa-apa, nggak masalah, kita bisa menambah relasi. Jadi kalau saran dari saya sih masuk organisasi terlebih dahulu untuk melatih dasar-dasarnya, melatih mental, melatih manajemen waktu dan lain-lain. Sepakat. Karena ketika kita adalah orang awam atau mahasiswa yang baru masuk kuliah dan belum pernah bersosialisasi belum pernah bersosialisasi, cuman kita masih bersosial dalam lingkup kelas atau satu angkatan aja, terus tiba-tiba kita ikut MBKM, kalian tidak akan tahu rasanya mana nanti menemukan permasalahan. Permasalahan itu di dalam dunia kelas dan dunia organisasi akan cukup berbeda. Kalian gak akan menemukan gimana cara sulitnya, terutama di organisasi pasti soal uang, mengatur keuangan ketika ada acara atau lainnya. Dan ketika di magang pasti akan mendapatkan itu teman-teman semua, apalagi soal manajemen waktu, terus di pressing oleh perintah dari atasan. Karena di organisasi kalian akan mendapatkan itu gitu kan ya? Iya. Nah, oke. Jadi lebih disarankan untuk masuk organisasi dulu. Nah, lebih terstruktur gitu Mas. Jadi ada step by step-nya. Ya, step by step, nggak langsung meloncat. Soalnya belum tentu
semua orang itu bisa kuat menghadapi masalah yang tiba-tiba datang itu langsung besar gitu. Kita apa namanya, memang benar sih MBKM itu salah satu tahapan sebelum teman-teman akan lepas dari dunia perkuliahan. Bicara lepas dunia perkuliahan, MSP ini ketika nanti lepas dari dunia perkuliahan, jenjang karirnya itu seperti apa? Atau kalau di kelautan ini, kalau di kelautan itu kebanyakan orang menganggap kelautan itu akan jadi pelayaran. Pelayaran. Kalau kayak gitu menjadi pelaut atau nelayan. Nah, apakah ada stigma dari masyarakat yang menurut saya itu mendeskripsikan himpunan studi saya kalau yang soal jadi nelayan atau pelayaran gitu di kelautan. Nah, di MSP sendiri apakah langsung ada yang mendiskreditkan seperti itu? Oh pasti ada Mas, soalnya yang pertama sih yang pasti itu jadi budidaya. Budidaya. Yang pasti itu yang jadi sorotan pertama ya budidaya itu. Padahal ya tidak sih. Padahal kalau di budidaya sendiri kan ketika kita punya ilmunya, budidaya itu pasti lebih banyak cuannya menurut saya. Karena itu soal usaha pasti ada untung dan ada rugi. Untung. Gitu. Selain jadi budidaya, apa di MSP? Kalau dari segi perkantoran ada nggak perusahaan yang ada Mas? Apa? Kayak teknisi tentang pengelolaan air yang sangat penting, yang sekarang banyak dicari perusahaan-perusahaan tinggi, dan biasanya itu yang menjadi kendala dan menjadi kewajiban setiap perusahaan tinggi adalah pengelolaan limbahnya. Jadi di MSP itu juga diajarkan tentang bagaimana cara mengelola limbah. Berarti ada AMDAL juga. AMDAL ada. Itu matkul semester 4 ini baru ngambil. Tapi itu menurut saya sih kalau semisal nggak suka tentang perikanannya, bisa menuju ke perairannya yang emang kalau bicara tentang keuangan itu sangat menguntungkan. Kalau kita bisa mengelola limbah dari pabrik, kita menjadi teknisinya pengelola limbah di sana, udah hidup enak lah. Kalau mungkin mau lebih untung lagi ya, kita jadi seorang budidaya dengan menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan sehingga bisa maksimal. Karena kan di Indonesia sendiri kan budidaya sudah banyak sih Mas, tapi menurut saya ilmu yang diterapin itu masih kurang, jadi banyak mengalami kegagalan dan hasilnya didapat itu tidak sepadan. Jadi kalau kita bisa mengasah benar-benar ilmu kita, pengelolaan air, manajemen pakan, pengelolaan limbahnya itu seperti apa, saya jamin pasti untungnya itu bisa berkali-kali lipat. Oke. Jadi seperti itu tentang dunia pekerjaan di MSP sendiri teman-teman. Oke, belum kita akhiri karena waktunya udah banyak ya, udah banyak sekali bincang-bincang. Nanti teman-teman bisa kepoin tentang MSP sendiri di media sosial MSP. Ada Instagramnya ya? Ada. Apa ya apa Instagramnya? Masura. Di sana teman-teman terutama yang Masura_MSP. Masura_MSP. Mungkin nanti bisa ditaruh di deskripsi atau di bawah ini biar editornya susah nih di bawah sini editor. Oke. Nah, mungkin itu aja Mas, terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin bisa ngasih dua kata buat teman-teman yang lagi berjuang di mahasiswa atau teman-teman yang mau masuk ke dunia perkuliahan, motivasi atau quotes lain. Kalau kita menjadi seseorang itu jangan takut capek, keluarlah dari zona nyaman. Kalau kita sudah bisa keluar dari zona nyaman, kita akan bisa menghadapi semua masalah yang ada. Intinya jangan takut untuk berubah. Walaupun itu salah, belum tentu yang dinilai orang lain itu salah. Angka 6 dan 9 itu sama. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, itu memiliki arti yang berbeda.
Nice sekali. Terima kasih Sarul, udah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang. Sampai jumpa lagi teman-teman podcast KRS, ESKS, Sandiwara Kehidupan, Sandiwara Kehidupan Sarjana. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. See you. Tunggu. Oke.